Halo, kembali lagi bersama saya Baskara dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Business Impact Analysis. Nah, poin bahasan kita kali ini ada 5 poin. Yang pertama yaitu pengertian, tujuan, langkah-langkah, penilaian dampak, dan diakhiri oleh kesimpulan. Business Continuity Phase merupakan fase untuk analisis keberlanjutan bisnis, di mana beberapa proses harus dilalui. Yang pertama ya adalah BCP Governance, yang kedua adalah Business Impact Analysis, yang ketiga dokumen, controls, measures, and arrangement, nomor 4 readings, activities, dan yang terakhir adalah assessment process. Nah, pada kesempatan kali ini topik kita berfokus pada topik yang kedua yaitu Business Impact Analysis. Apa itu Business Impact Analysis atau BIA? BIA merupakan proses sistematis yang digunakan untuk mengevaluasi dan menentukan dampak potensial dari gangguan pada aktivitas bisnis yang penting, di mana proses ini melibatkan penentuan aktivitas dan fungsi bisnis yang paling penting untuk kelangsungan operasi perusahaan, menilai dampak finansial dan non-finansial dari gangguan, dan mengembangkan strategi pemulihan khusus untuk setiap aktivitas bisnis yang penting. Nah, apa tujuan dari Business Impact Analysis? Yang pertama, identifikasi proses bisnis. Yang kedua, menilai dampak potensial, lalu mengembangkan strategi pemulihan, meningkatkan kesiapan operasional, lalu yang terakhir adalah memastikan kontinuitas bisnis atau keberlanjutan bisnis. Adapun langkah-langkah dari Business Impact Analysis ini ada 8 tahap. Yang pertama, perencanaan dan persiapan. Yang kedua, pengumpulan data, identifikasi proses bisnis kritis, penilaian dampak, pengembangan strategi pemulihan, dokumentasi dan pelaporan, pengujian, dan yang terakhir adalah pemantauan dan juga peninjauan. Nah, pada tahap perencanaan dan persiapan ada beberapa tahap. Yang pertama, membentukkan tim proyek yang akan melakukan proses BIA ini. Yang kedua, menentukan tujuan dan juga ruang lingkup dari BIA ini agar tidak terlalu luas cakupannya. Yang ketiga, ada identifikasi sumber daya. Yang keempat, menetapkan timeline untuk menjadi acuan bahwa untuk proyek ini akan selesai tepat waktu. Yang terakhir adalah melakukan penilaian awal risiko. Lalu tahap yang kedua adalah tahap pengumpulan data, di mana di sini ada beberapa kegiatan. Yang pertama, melakukan wawancara dan kuesioner. Yang kedua, setelah melakukan wawancara dan kuesioner, kita melakukan identifikasi data tambahan. Lalu yang terakhir adalah validasi data dari data-data yang sudah dikumpulkan. Ini merupakan salah satu contoh panduan wawancara yang didapat dari salah satu literatur BIA. Tahap selanjutnya adalah identifikasi proses bisnis. Nah, pada tahap ini terdapat beberapa kegiatan. Yang pertama, menyusun semua proses bisnis yang ada di perusahaan. Yang kedua, menentukan kriteria. Yang ketiga, analisis dampak gangguan. Dan yang terakhir adalah menilai waktu pemulihan maksimum. Nah, ini merupakan salah satu contoh parameter dampak yang didapat juga dari salah satu studi literatur mengenai BIA. Terdapat beberapa dampak yang dikategorikan sangat kecil, kecil, sedang, besar, dan juga sangat besar. Nah, tahap selanjutnya adalah penilaian dampak. Pada tahap penilaian ini terdapat beberapa kegiatan. Yang pertama, identifikasi jenis dampak, menentukan skala dampak, menyusun laporan penilaian dampak. Nah, yang terakhir adalah tahap kesimpulan. Nah, pada kesimpulan kali ini, proses BIA ini merupakan hal penting yang perlu dilakukan organisasi untuk bersiap dalam menghadapi gangguan atau bencana yang mungkin terjadi pada suatu proses bisnis. BIA yang dilakukan pada level unit bisnis berfungsi untuk menganalisis, mengidentifikasi, dan mengevaluasi risiko yang dihadapi pada masing-masing proses bisnis. Nah, di mana hasil dari proses
business impact analysis ini akan memberikan sebuah informasi yang objektif kepada atasan untuk laporan atau pengambil keputusan ke depannya, seperti itu. Mungkin untuk pembahasan business impact analysis kali ini cukup sekian. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan saya tutup dengan terima kasih.